Bagaimana cara meyakinkan bahwa zat Allah SWT tidak bersatu dengan makhluk, sedangkan Allah al-awwal dan akhir, bermula dan berakhir darinya? Saya sempat berpikir, dari semua ciptaan Allah yang tadinya tidak ada menjadi ada, berawal darinya. Bagaimana ahli sunnah wal jamaah memahami konsep ini? Tidak ada penggabungan antara Allah dengan makhluknya, dan ini perkataan yang batil. Ini perkataan sebagian orang-orang yang sudah sampai keluar dari jalur akidah yang benar. Seperti masalah Khalaj, ada satu orang pernah mengatakan ana huwa wa huwa ana, saya dia dan dia adalah saya. Dia menganggap Tuhan Allah Azza wa Jalla datang ke tubuhnya. Ini enggak benar. Pertanyaan sederhana, apakah pernah Nabi SAW seperti itu? Tidak pernah sama sekali. Nabi SAW mengajarkan kepada kita cara ibadah kepada Allah. Sholatlah, ini caranya. Puasalah, ini caranya. Haji, inilah caranya. Jihad, inilah caranya. Ini halal, ini haram. Ikuti cara Nabi SAW. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan buat kalian, gitu kan? Bagi orang yang mau mengenal Allah, mau bertemu dengan Allah dan mendapatkan surga di akhirat dan jauh dari neraka, dan ingin berzikir dengan Allah dengan zikir yang banyak, ingin belajar, ingin ibadah, ingin doa, ingin zikir yang banyak, maka harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah ada perkataan statement dari Nabi SAW kalau Allah akan bersatu dengan makhluknya. Kalaupun iya, Nabi SAW akan orang yang paling pantas melakukannya, gitu kan? Itu saya sudah cukup sebagai konsep, tidak mungkin terjadi. Orang yang mengikuti pemahaman Nabi SAW dan para sahabat yang dikenal dengan ahli sunnah wal jamaah, maka mereka mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Tidak ada semua dalam Islam ini. Sampai Khalaj yang mengatakan tadi Tuhan masuk ke badannya, dipenggal lehernya oleh Khalifah Abbasi waktu itu. Karena ngawur ini orang. Sekarang banyak orang menganggap itu tokoh Islam. Saya kaget, di kampus-kampus kita dipelajari kalau ini tokoh Islam. Ya. Tokoh-tokokoh yang ngawur-ngawur nih, yang suruh punya pendapat yang aneh-aneh, di Indonesia ini dihormatin gitu. Padahal ini sudah jelas pendapat ulama mencap mereka itu tidak boleh, salah gitu. Tapi qadarullah masyafal, karena mereka melakukannya dan ada pendukungnya, ya sudah. Tapi kebenaran pasti akan terbukti. Saya bekerja di perusahaan advertising atau jasa desain. Perusahaan kami mendapat klien bank. Gimana hukumnya atas pekerjaan kami? Saya kalau bank konvensional tidak bisa, saudaraku. Tidak bisa, haram. Ya. Dan yang haram berarti haram. Nggak bisa. Kalau antum tanya hukumnya kepada ustadz, pasti dia akan katakan haram kalau dia takut sama Allah. Saya nggak mau ikut-ikutan, gitu kan? Kalau antum tak mau buat dalam pemahaman syar'i, teorinya haram. Bank konvensional riba haram, nggak boleh, gitu kan? Mau jadi sapamnya, mau jadi juru tulisnya, mau terlibat dalam proyek-proyeknya, semua terlibat dengan mereka, hukumnya haram, nggak boleh. Yang sudah begitu. Kalau antum tetap mau lakukannya, itu konsekuensi. Tapi kalau antum tahu ada Allahu alam, ada seorang dai yang berani mengatakan tidak apa-apa, tanggung jawab dia. Kalau saya yang ditanya karena pertanyaan sampai di meja saya, tidak boleh, jangan diterima. Kalau bank syariah ya mungkin, saya katakan tadi, kalau bank syariah minimal ada dewan syariahnya, minimal, gitu kan.